udah berhasil oprek HP ini walaupun keadaan layarnya seperti ini, tapi bisa dioprek, alhamdulillah. Nah, untuk penyetingan kita dibantu dengan monitor dengan bantuan ini ya, converter Type-C to HDMI. Nah, jadi kita bisa settingnya lewat monitor kayak gini. Nah, ini sebenarnya sama ya, nampilin ini namanya mirror karena udah support MHL kayak gitu ya. Bayangin aja kalau misal HP-nya belum support MHL, kita bakalan susah lihat layar yang udah minus seperti ini, guys. Di video kita kali ini kita kedatangan sebuah paket dari salah satu subscriber Karya Aktif. Nah, kira-kira paketnya ini apa? Kita langsung aja buka ya, guys ya. Nah, dan ternyata paketnya itu isinya adalah sebuah STB dengan tipe HG680p ya. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah handphone. Nah, handphone ini menurut informasi adalah seri Samsung S8 ya, yang Exynos. Kemudian di dalamnya ada kertas. Nah, kertasnya itu nah ini. Minta tolong dioprek STB HG680p dan Samsung S8 sebagai modem OpenWRT agar menjadi WiFi unlimited di rumah siap pakai. HP-nya saya kasih pendingin sekalian. Rencana dari STB saya connect router TP-Link WR840N. Terima kasih. Sukses selalu buat Karya Aktif. Oke, mudah-mudahan kita bisa oprek ya handphone dan STB-nya. Nah, cuma kita belum tahu kondisi handphonenya itu seperti apa karena kini dia itu kelihatannya sih udah pecah ya di bagian atas, udah retak kayak gini. Kemudian kalau bagian belakang sih masih mulus ya. Nah, kita akan coba nyalakan handphonenya. Nah, masih hidup guys, cuma ternyata tampilannya kayak gini ya. Layarnya udah rusak, udah green screen dan hitam ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk oprek, mudah-mudahan bisa. Jadi di video kita kali ini kita akan skip, kemudian juga untuk jadiin OpenWRT udah sering banget dibikin video di Karya Aktif, jadi kita skip juga. Dan untuk pembuatan atau ngoprek Samsung S8, contoh pasang TWRP dan custom ROM, aku udah pernah ada videonya yang seperti ini. Nah, kalian bisa nonton dari video itu, kira-kira step by stepnya seperti itu ya. Dan untuk setiap handphone juga firmware-nya pasti berbeda-beda. Namun untuk step by stepnya sama kayak gitu. Nah, kita langsung skip aja untuk hasilnya ya guys ya. Ini kita akan garap dulu, nanti kalau udah selesai kita akan bahas dan review lagi guys. Let's go. Nah, alhamdulillah ya guys ya, kita udah berhasil pasang TWRP dan custom ROM HDS Android 10. Nah, jadi susahnya ngoprek Samsung S8 ini, dia itu kan udah minus layar. Dia udah green screen, kemudian ini udah hitam, udah pecah, tapi ini masih bisa disentuh sih. Nah, itu cuma meraba-raba ya guys, pas pemasangan TWRP dan ROM-nya. Untung aja masih kelihatan dikit-dikit. Nah, sekarang adalah proses tahap setting auto-autoan. Nah, tahap setting auto-autoan itu kan agak lebih detail. Jadinya kalau kita cuma ngandelin layar ini, itu agak susah guys. Nah, berhubung HP Samsung S8 itu kan udah support MHL. Apa itu MHL? Silahkan cari aja di Google, saya nggak akan jelasin. Intinya dia udah bisa support HDMI out. Nah, jadi kita akan bantu dengan monitor, kemudian kita mirrorkan ke monitor, kita nyetingnya lewat monitor kayak gitu ya. Nah, di sini untuk konverternya aku pakai Type-C to HDMI, USB. Ini juga bisa. Ini dari merek PX juga, ini juga bisa ya, sama intinya Type-C to HDMI ya. Nah, nanti kita akan mirrorkan layar HP-nya ke monitor buat penyetingan. Kita akan coba, dan nanti untuk gerakinnya kita menggunakan mouse ya guys ya. Nah, kita akan colokin mouse-nya dulu. Nah, setelah itu kita colokin HDMI-nya ke konverter ya. Nah, kemudian kita colokin HP-nya. Mudah-mudahan sih termirror ya, mudah-mudahan. Nah, harusnya sih termirror ya. Nah, bener ya, termirror. Jadi ya memang keuntungan kalau ngoprek HP Samsung S8, dia itu apa ya namanya ya? Nah, itu ada mouse-nya ya.
dia itu udah support MHL, jadi untuk nyeting insya Allah bisa dibantu dengan monitor jadi lebih gampang. Cuma dia bisa nampilin ke monitor kalau dia udah berhasil. Kalau di mode TWRP itu nggak bisa nampilin ke monitor ya, kalau di mode TWRP. Jadi dia hanya bisa nampilin kalau dia itu HP normal. Ini kan udah normal, udah dipasang ROM, baru bisa. TWRP itu nggak bisa ya. Tolong dipahami, ini banyak banget pertanyaan, Bang, kalau di mode TWRP bisa di mirror nggak? Enggak, jawabannya udah dicoba. Nah, kalau udah kayak gini kan enak ya, tinggal kita nyetingnya lewat sini. Nah, kita klik berikutnya ya. Kalau ngandelin ini dijamin nggak bakalan kelihatan, guys. Jadi alhamdulillahnya bisa dimirrorkan karena sudah support MHL. Nah, kita akan setting dulu auto-autoannya. Nanti kalau udah berhasil kita langsung aja ke pengetesannya ya. Kita skip dulu videonya, guys. Let's go. Oke guys, alhamdulillah ini udah selesai ya. Untuk STB yang semula masih ori sekarang udah jadi open WRT. Dan ini udah disetting disesuaikan dengan modem Samsung S8 karena ini Android 10. Jadi ini ada beberapa yang dirubah sedikit supaya modemnya bisa kebaca. Nah, kemudian modemnya yang di awal video udah ada spoilernya dikit kalau ini layarnya rusak, ini udah berhasil kita pasang optimisasi untuk sebagai modem. Tapi ini nggak ada fitur auto on nyalain hotspot. Kenapa? Karena ini mau dipakai untuk modem pakai kabel, jadi nggak perlu pakai fitur auto on nyalain hotspot ya, tidak berguna ya. Nah, kemudian untuk auto ADB, auto on ketika dicolok charger itu udah saya tes work semua. Jadi saya akan tes lagi di sini, dan di sini itu HP-nya mati ya, keadaan mati. Ini sengaja aku matiin. Kemudian juga STB ini dalam keadaan mati, belum dicolok adaptor. Nah, jadi nanti ketika saya colokin adaptor, STB kan nyala. Nah, handphonenya bakalan ikut nyala juga ya. Kita langsung tes aja, guys. Nanti kita langsung tes juga tethering USB-nya apakah dia berjalan atau enggak. Jadi langsung sekali tes secara berurutan ya. Nah, kita nyalain, nyala. Nah, HP-nya juga nyala ya. Nah, tunggu dia apakah dia ngecas atau masuk menu. Nah, kita nggak sentuh ya, dia langsung nyala Galaxy S8. Kita tunggu untuk lebih pastinya. Nah, ini adalah penampilan ROM Hades seperti ini. Kenapa saya pakai ROM Hades? Karena dia Android 10 dan juga bisa lock band. Kalau pakai ROM lain itu nggak bisa lock band ya kalau Samsung Exynos. Jadi kalau Samsung yang Exynos kayak S8, S9 itu memang ROM yang recommended itu pakai Hades karena bisa di lock band. Nah, kita coba nyalain. Nah, itu udah nyala ya. Nah, kelihatan ya udah nyala. Artinya untuk auto on ketika dicolok charger itu udah work ya, ngikutin power dari USB STB-nya. Nah, ini kan STB udah nyala. Sekarang kita tes apakah HP-nya udah langsung kebaca di STB. Nah, kita ambil handphone untuk ngecek. Kita sambungin ke WiFi STB. Nah, di sini nama WiFi-nya belum diganti. Masih kira aktif STB ya. Nah, ini udah terhubung. Kemudian kita masuk ke Luci atau web adminnya. Nah, root. Nah, di sini udah masuk. Kemudian kita masuk ke interface. Nah, kita lihat di bagian USB 0. Nah, di USB 0 ini udah ada IP. Artinya si modem S8 udah langsung kebaca di STB ya. Nah, aman ya. Nah, kemudian kita langsung ngetes apakah dia udah auto SCRCPY atau auto ADB dan auto TCP 555. Jadi untuk ngetes fitur itu kita langsung remote aja HP-nya. Kalau HP-nya bisa di remote artinya auto on ADB dan auto SCRCPY atau TCP 55 itu udah langsung aktif ya. Nah, ini bagusnya Android 10 itu IP-nya nggak berubah ya. Nah, kita langsung remote. Nah, itu ya.
bisa ya. Tuh. Nah, ini artinya untuk auto perizinan ADB itu udah langsung otomatis, kemudian TCP 555-nya juga langsung otomatis. Jadi ketika nanti modemnya mau ganti-ganti APN atau masalah, kita nggak perlu sentuh handphonenya. Kita cukup remote pakai SCRCPY. Yang penting handphone kita itu terhubung ke WiFi STB. Jadi kita bisa langsung settingnya atau kendalikan lewat HP ini ya. Mau ganti APN misalnya, tinggal kayak gini aja. Nah itu mengikuti ya, karena ini lagi ngeremote itu. Udah paham lah ya. Nah jadi untuk fitur dijadikan modem, kalau misalnya masih pakai STB cuma itu sih. Jadi untuk fitur allow client to use VPN di ROM ini itu kayaknya nggak ada ya. Saya akan cek coba. Nah untuk allow client to use VPN memang di ROM ini nggak ada, karena ROM Hades itu dia itu kayak ROM bawaan Samsungnya, makanya bisa lock band dan nggak ada fitur allow client to use VPN ya. Nah karena memang ini disesuaikan dengan kebutuhan pakai STB, jadi untuk fitur allow client to use VPN itu tidak diperlukan ya. Karena memang ROM untuk Samsung S8 itu susah-susah gampang. Ketika kita pakai Hades Android 10, dia bisa lock band tapi nggak ada fitur allow client to use VPN. Tapi untuk bisa menikmati allow client to use VPN nanti bisa pakai bantuan yang namanya modul Magis ya. Nah untuk pengoprekan Samsung S8 cukup kayak gini, nggak ada tambahan-tambahan yang jerimet, karena memang masih ada STB, jadi injeknya fokus di STB, HP-nya cuma fokus buat modem aja. Untuk lock band dan lain-lain kayak gitu. Yang penting ini udah root, udah bisa lock band, kemudian udah bisa pasang modul-modul kayak root baterai kontrol dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau udah seperti ini tinggal siap pakai ya. Yang di setting udah bukan HP-nya tapi tinggal STB-nya, tinggal dikonfigurasi mau pakai open class. Misalnya tinggal di setting konfigurasi VPN-nya dan lain-lain itu di STB. Modemnya udah siap pakai, tinggal diisi kartu. Nah untuk cara lock band Samsung itu udah pernah ada video tutorialnya di Care Aktif, silahkan nonton video yang ini. Nah itu cara ngelock band di Samsung, pakai ROM Hades bisa, pakai aplikasi itu. Ikutin aja video tutorial itu ya. Nah untuk selanjutnya kita akan kirim balik ke yang punya, nanti kita kabarin kalau ini udah semuanya udah beres, udah dites, tinggal lakukan check out, nanti langsung dikirim ya. Jadi sekian review untuk Samsung S8 dan STB HG680p untuk internetan kayak gini ya, alat internetan. Semoga video ini membantu teman-teman, mereferensi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.